Assalamualaikum. Salam literasi. Mungkin bukan butuh buku untuk malam ini karena saya tidak membahas buku, tapi masih semangatnya adalah puisi itu nutrisi. Saya menuliskan satu puisi seperjalanan pulang tadi dari kantor dan rasanya saya ingin membacakannya pada kesempatan saat ini. Masih fresh. Judulnya, apakah kita bertumbuh? Apakah kita bertumbuh atau sekedar bergerak melingkar, terjebak dalam permainan atur langgar? Terlalu banyak sekat diletakkan dalam ruas-ruas pembatas. Tersadar sering lalai perlakukan nalar. Memelihara kejumudan, berdalih pembelaan atas harga diri. Berhargakah? Bukankah manfaat adalah nilai yang tercatat dalam dinding sejarah? Bukan jubah mewah keangkuhan yang selama ini sibuk diperebutkan. Mungkin justru melarat cara cepat melepas kemelekatan ini. Kenyataannya, kebenaran lebih nyaman di ceruk kekalahan. Bersama yang lemah justru mencerahkan hati, memandang dunia. Air mata lebih indah dibanding serak tawa. Kecewa lebih bermakna daripada rasa bangga. Maka mereka yang paham akan tetap meringkuk dalam kelam, membiarkan segenap ruang dan waktu terdiam, perlahan bersama jemawa diri menenggelam, menikmati indahnya dasar hati yang berpualam. Bekasi, 27 April 2023. Puisi yang dituliskan sepulang kerja, namun sebenarnya terinspirasi dari awal hari. Jadi dari awal hari kami di meeting pagi ada beberapa kalimat dari atasan yang menjadi catatan saya. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah sebenarnya kita bertumbuh? Tiba-tiba, iya ya, jangan-jangan kita nggak tumbuh selama ini. Kita bersama gitu nggak tumbuh. Pernah pula disampaikan dalam forum yang berbeda sebuah mimpi buruk ya, dari atasan saya bahwa dia seolah-olah berlari di lorong gelap gitu, dan ternyata dia nggak kemana-mana. Dia hanya lari tapi ternyata nggak kemana-mana. Itu mimpi buruk, dan ketika diceritakan itu saya pun tersadar bahwa iya juga ya, jangan-jangan kita pun begitu. Karena itu saya buka dengan kalimat, apakah kita bertumbuh atau sekedar bergerak melingkar, terjebak dalam permainan atur langgar. Tentang atur langgar ini pernah saya tulis dalam satu judul puisi di sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya permainan atur langgar itu ada yang mengatur, ada yang melanggar. Ada yang membuat aturan, ada yang sibuk bagaimana melanggar aturan. Yang menariknya keduanya sama-sama tidak tumbuh. Karena si pembuat aturan menyusun aturannya dengan melihat para pelanggar. Lalu dia sibuk bagaimana cara agar pelanggar ini tidak mampu melanggar aturan yang sudah dibuat semakin rapat. Si pembuat aturan lupa tujuan aturan dibuat itu untuk pertumbuhan bersama. Si pelanggar pun sibuk bagaimana mencari cara untuk melanggar aturan yang dibuat oleh si pembuat aturan. Lalu berputaran terus, dan kita nggak kemana-mana. Saya rasanya kita merasakan, jangan-jangan kita merasakan seperti itu di kondisi kita saat ini. Bagaimana aturan ditambahkan terus, bagaimana penegakan hukum seolah-olah terlakukan penangkapan atas tindak pidana korupsi misalnya.
Namun tidak ada sistem yang signifikan mengubah para koruptor itu untuk tidak berkorupsi. Lalu justru yang muncul adalah atmosfer yang mendukung bagaimana para koruptor berkolaborasi dengan koruptor lain agar bisa melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh para penegak hukum. Lalu bagaimana mereka berkolaborasi itu termasuk dengan orang-orang yang lebih berkuasa dari para penegak hukum, sehingga mereka bisa membuat aturan yang bisa membuat tetap nyaman para pelanggar itu. Jadinya blunder gitu. Saya nggak ngerti dunia sana, tapi saya merasakannya di ruang lingkup yang lebih kecil gitu, bahwa seringkali kita membuat aturan yang kita ternyata sibuk mencari aturan yang semakin rapat. Kita seolah-olah bertepuk tangan gitu ketika para orang yang menjalani aturan itu melanggar gitu. Ya kena lo gitu. Padahal sebenarnya aturan dibuat tidak untuk itu. Aturan dibuat untuk membangun atmosfer tidak terjadi pelanggaran. Sekali lagi teringat di buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun bahwa ternyata aturan itu justru semakin banyak aturan justru menjadi tanda-tanda rubuhnya sebuah peradaban, karena artinya semakin banyak aturan bukti bahwa kita kehilangan kepercayaan atas sesama. Contoh sederhana, saya tidak akan bicara dengan yang lebih luas, tapi dengan anak-anak misalnya, manajemen keluarga kita. Apa yang dibutuhkan anak-anak kita ternyata tidak sekedar penjagaan perlindungan, namun juga kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah pemberian ruang gerak, bukannya aturan yang menyempitkan, namun memberikan ruang gerak untuk tumbuh. Percakapan sore hari tadi agak menarik. Jadi ketika saya ngobrol menjelang pulang kantor, saya menceritakan pengalaman saya di pagi hari, lalu statement teman ngobrol saya di sore hari justru menarik ketika dia tiba-tiba ngomong, iyalah, ya namanya batasan pasti membuat kita tidak tumbuh. Wow, ngeri banget ya, sebuah batasan ternyata membuat tidak tumbuh. Walaupun ini masih debatable ya, artinya kan hukum kapilarisasi air kan justru menekan, maka air akan melawan kodratnya yang dia menetes ke bawah, tapi justru naik ke atas saat kejepit gitu. Namun tentu batasan seperti apa? Ya itulah yang mengerikannya dunia. Jangan-jangan kita terjebak di sekitaran itu. Terlalu banyak sekat diletakkan dalam ruas-ruas pembatas, tersadar kita lalai perlakukan nalar. Jadi kita sibuk dengan ketentuan yang sebenarnya bukan nalar kita yang bergerak, namun hanya perkara perasaan kita. Kalau kita mau endapkan seberapa banyak respon kita atas kejadian di sekitar kita yang tidak berdasarkan nalar tapi berdasarkan emosi kita, dan itu pasti sangat signifikan. Bayangkan ketika emosi kita lebih dominan daripada nalar kita, bahkan dalam penentuan pilihan-pilihan yang mempengaruhi orang banyak. Serem ya. Contoh nanti ini 2024 ketika sudah mulai dunia politik, ternyata kita sibuk menetapkan pilihan kita berdasarkan emosi kita. Kemudian memelihara kejumudan dari kata jumud, ya, jumud itu beku, kejumudan berdalih pembelaan atas harga diri. Jadi kita seringkali memelihara kebekuan gitu, memelihara status quo, memelihara kejumudan itu justru dengan dalih menjaga harga diri kita. Karena kalau itu dibuka, jangan-jangan aib kita terungkap. Gitu. Ada kalimat menarik juga di pagi hari tadi ketika mengatakan, bayangkan jika kita takut melakukan kesalahan. Ini agak nabrak kepala saya gitu. Selama ini kan selalu berpikir bahwa kita tidak ingin melakukan kesalahan, lalu berhati-hati melakukan dengan cara yang benar gitu. Tapi ada tadi diingatkan oleh obrolan di meeting pagi tadi. Bayangkan bagaimana kita manusia yang tempat salah dan lupa itu takut atau tidak ingin melakukan kesalahan gitu. Konyol banget gitu. Kita emang tempatnya salah, mengapa kita takut melakukan kesalahan gitu. Jadi sebenarnya kalau dibalik lagi, kalau mau mencari-cari kesalahan, siapapun dengan mudah kita akan menemukannya. Karena kita itu tempat salah.
Dan sepertinya sekarang kan begitu, orang saling sandra, orang saling mengunci, jangan sampai kesalahannya terungkap. Tapi dengan begitu akhirnya dia juga membiarkan kesalahan orang lain, menutupi kesalahan, tidak ingin kesalahan dirinya terungkap gitu, dengan dalih harga diri. Dan yang di bait keduanya pertanyaannya justru berhargakah gitu. Jadi sebenarnya berharga nggak sih? Bukankah manfaat itu? Jadi kalau kita bicara harga, nilai kita itu kan berdasarkan manfaat kita, bukan sesuatu yang kita kejar, kita perebutkan. Kalau bahasa di sini saya menyebutnya dengan bukan jubah mewah keangkuhan yang selama ini sibuk diperebutkan. Saya kadang-kadang alarm berbunyi gitu ketika kita bicara tentang penghargaan, kita bicara tentang status, kita bicara tentang juara, kita bicara tentang kemewahan, kita bicara tentang anggapan, yang itu menjadi makanan dominan dalam pikiran kita di sepanjang hari-hari kita. Itu isinya itu aja. Mau di kantor, mau di tempat kerja, mau di sekolah, mau di kuliah, isinya kan bagaimana posisi kita di balik anggapan orang. Kalau ini terus ada kalimat yang, tapi ini sebenarnya agak nabrak banget sih. Jangan-jangan kata-kata saya mungkin justru melarat adalah cara cepat melepas dari kemelekatan. Jadi saya sih sebenarnya main diksi aja ya, karena diksi kemelekatan, kalau ini dalam bahasa Buddha dan bahasa sufistik itu kan ada kemelekatan. Dunia itu melekat dalam diri kita, dan cara terbaik dalam menyelamatkan diri kita, jiwa kita adalah dengan melepas kemelekatan dunia. Dan kata melekat itu kok nyaman dengan disandingkan dengan kata melarat gitu. Makanya saya menggunakan kata melarat. Jadi jangan-jangan hidup tidak berpunya, melarat itu justru cara yang ampuh untuk melepaskan kemelekatan. Dan kenyataannya kebenaran itu lebih nyaman diceruk kekalahan. Jadi orang yang kalah itu akan cenderung membaca hal-hal benar dengan jernih. Kalau mau dibandingkan dengan kemenangan ya, menang itu justru membuyarkan, justru mengaburkan. Bersama yang lemah itu justru mencerahkan hati memandang dunia. Kalau dari sudut pandang orang lemah, itu justru lebih jernih memandang dunia dibanding tentu orang yang berkuasa. Air mata itu lebih indah dibanding serak tawa. Kita tertawa terbahak-bahak itu dibanding tertawa gitu. Menangis itu justru, air mata itu justru menjadi lebih jernih kita memandang, lebih indah. Demikian juga kecewa, itu lebih bermakna dari rasa bangga. Rasa bangga itu membutakan yang lainnya, tapi kecewa itu pasti ada introspeksi, ada memahami diri, ada memahami orang lain. Jadi justru di balik itu lebih baik. Maka mereka yang paham akan tetap meringkuk dalam kelam, membiarkan segenap ruang dan waktu terdiam, perlahan bersama jemawa diri menenggelam, justru menenggelam, menikmati indahnya dasar hati yang berpualam. Dasar hati berpualam itu ada batu mulia. Ya, ini menjadi klise, namun saya pikir hal yang menurut saya perlu diulang-ulang untuk diingatkan, karena kenyataannya yang ada di luar sana, yang kita jalani, kita hadapi sehari-hari itu cenderung melenakan. Dorongan-dorongan untuk menang, dorongan untuk menjadi juara, dorongan untuk hebat, dorongan untuk menjadi keren, dorongan mendapatkan pujian, semua itu melenakan kita. Terkadang kita melupakan bahwa renungan itu justru nyaman, asik saat kita dalam kekalahan, terpuruk dalam ketidakmilikan, ketidakpunyaan, kekalahan, kekecewaan. Entahlah. Ya ini renungan, bukan renungan sih. Yang saya konsumsi, pikiran yang saya konsumsi di hari ini, dan saya tuliskan dalam 3 atau 4 bait puisi tadi yang semoga menjadi manfaat. Dan saya mohon izin melemparkannya ke sini dalam rangka menyimpan isi kepala saya, takutnya keburu terlupa. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.